Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat Kauni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan ya di dalam ruang Zoom ini yang insya Allah harapannya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan di pagi hari ini insya Allah kita akan menyimak kajian ya dari Ustadz Amjad, yaitu dengan tema tata cara itikaf sesuai sunan Nabi. Dan kita sudah berada di 10 hari terakhir 10 hari di bulan Ramadan nih. Kira-kira nanti apa aja ya, bagaimana itikaf yang benar dan yang baik sesuai tuntunan Nabi. Nah, kita nanti simak bersama Ustadz Amjad. Untuk itu kita sapa dulu ya Ustadz Amjadnya. Assalamualaikum Ustadz. Apakah Ustadz Amjad sudah tergabung? Baik, sepertinya masih Afwan Ustadz, suaranya tadi agak terputus. Boleh dicek lagi mungkin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah terdengar. Dan bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, ngantuk nih. Masya Allah, sepertinya sedang menggempur ini Ustadz ya, ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Menggapai Lailatul Qadar Ustadz ya. Insya Allah. Sampai jam 8 nih semalam kita. Baik Ustadz, sepertinya juga Sobat Kauni sudah menunggu Ustadz untuk menyampaikan materinya. Mungkin kepada Ustadz Amjad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu asra awakhir min ramadhan hatta tawaffahullahu thumma i'taqafa azwajuhu min ba'di. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang Zoom kajian ba'da subuh, itu untuk di hari Ahad itu fikih. Ya. Di sini ada beberapa mungkin yang setiap harinya ya, setiap pagi terutama selalu mengikuti, atau jangan setiap kajian Askar Kauni selalu ikut ya. Nah, nanti silahkan konfirmasi ke Teh Yasmin, mungkin ada hadiah dari Teh Yasmin ya. Yang terus selalu mengikuti kajian-kajian Askar Kauni. Ya, sahabat Kauni, di pagi hari ini kita akan membahas tata cara i'tikaf ya, sesuai sunnah Nabi, insya Allah ya. Tata cara i'tikaf ini saya ambil dari kitab Fathul Qorib ya. Seperti biasa, saya akan menampilkan materi dari kitab Fathul Qorib. Ya, Mbak Yasmin, suara saya sudah terdengar jelas, Mbak Yasmin? Terdengar jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Sudah nampak di layar ya. Untuk iya, sudah, Ustadz. Materinya itu saya ambil dari kitab Fathul Qorib Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bahwasanya ini itu satu fasal fi ahkam i'tikafi, dalam pembahasan hukum-hukum beriktikaf. Wal i'tikafu, dan bahwasanya hukumnya i'tikaf, sunnatun, itu sunat, mustahabbatun, yang mustahab, sunat mustahabbah ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum ya, maka hukum itu
berbicara kita ambil ke hukum fikih pastinya, yaitu hukum sunat. Nah, nanti kalau kita berbicaranya tentang suatu kebiasaan, nah iktikaf itu adalah sunnah, gitu ya. Kok bisa beda gitu kan? Nah, silahkan ya. Bagi yang sudah paham makna dari mana sunat, mana sunnah gitu kan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ditanya, apa sih hukumnya i'tikaf? Yaitu sunat. Sunatnya mustahabbatun, sunat yang disukai. Tapi bukan berarti nanti ada sunat yang tidak disukai, enggak ada kan seperti itu ya. Namun di sini adalah sebagai penguatan bahwa i'tikaf ini sangat mustabah itu sangat disukai oleh Nabi. Berarti disukai di sini artinya bahwa Nabi itu ketika pada waktunya untuk beriktikaf itu banyak hal persiapan yang dilakukan dan banyak hal yang dikesampingkan gitu kan untuk bisa melaksanakan iktikaf ini. Sesuai dengan tadi hadis yang saya bacakan bahwa Nabi SAW itu beriktikaf ya, selalu beriktikaf bahasanya begitu ya, di hari 10 akhir di bulan Ramadan, hatta tawafahullah, sampailah beliau diwafatkan. Jadi di sini menunjukkan satu hal Nabi dalam melaksanakan iktikafnya ada satu tekad gitu kan, seperti itu ya, yang kuat. Nah, maka inilah mustahabah gitu kan. Jadi kalau sunat kan nanti ada sunat hayat gitu kan, berarti sunat hayat yang sifatnya Nabi sesekali melaksanakan gitu kan. Nah, ini mah bahasanya bukan sesekali gitu kan, selalu diusahakan gitu kan. Jadi hampir tidak pernah ditinggalkan iktikaf ini. Maka jadi mustahabah. Walahu syartani, walahu dan itu tetap bagi iktikaf syartani bahwasanya 2 syarat. Ada 2 syarat yang mesti dipenuhi ketika kita melaksanakan iktikaf. An-niyatu yang pertama adalah niat, walubthu fil masjidi, walubthu dan yang kedua yaitu berdiam diri fil masjidi di dalam masjid. Yang pertama, syarat yang pertama adalah niat. Kita cek yang dimaksudnya bagaimana niat ini. Betul waktu tadi ya. Kita dari awal nih. Wahwa, maaf tadi untuk definisi dan lainnya saya kelewat. Wahwa dan bahwasanya definisi dari i'tikaf lugatan berdasarkan istilah saja, istilah bahasa, al-iqamatu ala syai'in min khairin aw syarrin. Yaitu al-iqamatu yaitu berdiam diri ala syai' di atas satu perkara, min khairin dari kebaikan, aw syarrin atau dari satu keburukan. Jadi i'tikaf itu menurut bahasa adalah dia menegakkan sesuatu, artinya melakukan sesuatu atas dasar kebaikan ataupun keburukan. Nah, itu jika dilihat dari menurut bahasa. Jadi jika seseorang misal saya nih menegakkan sesuatu, misal saya sekarang sedang Zoom ya, sedang ngajar misal gitu kan. Apakah ngajar itu merupakan kebaikan? Nah, berarti saya sedang ngajar, artinya al-iqamatu ala syai' min khairin, misal begitu. Atau bisa saja ngajar saya itu menjadi suatu keburukan, misal ngajarin yang nggak benar gitu kan. Nah, berarti itu adalah syarit atau dalam mengerjakan sesuatu mengerjakan atas sesuatu karena ada keburukannya gitu ya. Itu berdasarkan lughah, berdasarkan bahasa. Wasyaran, dan bahwasanya definisi dari i'tikaf menurut hukum syara berarti yang dimaksud adalah i'tikaf yang akan kita bahas itu adalah iqamatun bi masjidin. Iqamatun itu berdiam diri atau
iqamah itu mendirikan bahasanya. Berarti ini berdiam diri bimasjidin di masjid, disifatin dengan sifat maksusatin yang ditentukan, disifatin dengan aturan-aturan maksusatin yang ditentukan. Jadi itikaf berdasarkan hukum syara atau berdasarkan hukum fikihnya itu adalah berdiam dirinya di masjid, yang mana berdiamnya ini diatur gitu kan, ada aturannya, yang mana aturan ini telah dikhususkan atau telah dibakukan, jadi harus begini gitu. Jadi nggak asal diem gitu kan, nggak asal yang penting di masjid, tapi di masjid itu penting gitu kan bahasanya ya. Nah, yang penting di masjid aja, enggak, di masjid itu penting begitu ya. Wal itikafu sunnatun mustahabbatun. Wal itikafu, dan bahwasanya hukum itikaf sunnatun itu sunat, mustahabbatun mustahab fi kulli waktin, di setiap waktu. Nah, jadi kapanpun kita ada kesempatan untuk masuk ke masjid, nah maka di situ ya disunatkan untuk beritikaf kapanpun itu. Jadi tidak harus misal sekarang nih di penghujung 10 akhir bulan Ramadan, tidak harus di situ gitu kan. Aturannya kapanpun kita memiliki kesempatan untuk berada di masjid, maka niatkanlah untuk beritikaf fi kulli waktin, di setiap waktu, di setiap kesempatan. Ya, nanti kesempatan ini apakah kesempatannya lama atau sebentar, nanti dibahas ya. Wahwa, dan bahwasanya itikaf fil asyri, di 10 al-awakhir yang akhir, 10 akhir min Ramadhan, dari bulan Ramadan, afdalu minhu, afdalu itu lebih afdal, minhu daripada itikaf fil ghairihi, di selain asyri awakhir. Memang untuk itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ada keafdolannya tersendiri. Afdol itu dibandingkan dengan iktikaf di luar 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kenapa 10 hari terakhir itu ada keutamaan? Di ajli talabi lailatul qadri, karena mencari Lailatul Qadar ya, karena ada satu hari yang menjadi sebuah keistimewaan, di mana satu hari ini lebih dekat untuk bisa didapatkan itu di 10 hari terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Meskipun Lailatul Qadar itu adalah apa? Nah, wahia, dan bahwasanya Lailatul Qadar inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, munhasiratun fil ashril akhir. Itu yang bisa kita dapatkan fil ashri, di 10 al-akhir yang akhir min Ramadana, dari bulan Ramadan. Faqulu lailatin muhmalatun, faqulu lailatin, maka bahwasanya setiap malam ya, muhmalatin itu yang muhtamalah itu yang kemungkinan adanya gitu kan ya, ihtimal laha, bagi itu lailah. Nah, meskipun menurut Imam Syafi'i Lailatul Qadar itu ya, itu yang yang kesempatan untuk adanya gitu kan, untuk Qadar itu adalah di 10 akhir dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Meskipun untuk Lailatul Qadar itu ada ihtimal, ada kemungkinan untuk terjadi di luar 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi dari tanggal 1 ya sampai tanggal terakhir bulan Ramadan itu ada kesempatan untuk terjadinya Lailatul Qadar. Jadi bukan satu kemutlakan bahwa Lailatul Qadar itu akan terjadi di 10 hari terakhir, tidak gitu kan. Gitu.
Nama juga kan kita di sini li'aji tolabi Lailatul Qadar, karena mencari Lailatul Qadar. Mencari di sini berarti tidak ada satu kepastian di mana, di malam yang mana gitu kan. Nah, itu kan, dan bahkan gitu kan, dari sebagian riwayat ciri-cirinya itu bisa dilihat atau bisa dirasakan setelah terjadi, bukan akan terjadi. Beda kan kalau hari kiamat ciri-cirinya itu di awal nih, misal ciri-ciri kiamat sebelum atau menjelang terjadinya. Nah, itu apa itu apa namanya, rentetan kejadian-kejadian yang menandakan wah ini kiamat akan terjadi sebentar lagi, misal begitu. Itu kan ciri-cirinya itu sebelumnya gitu kalau kiamat. Kalau Lailatul Qadar itu banyak diceritakan itu adalah setelahnya begitu ya. Jadi nanti maka ada istilah begini, ya gitu kan, yang mengerjakan amal soleh semalaman, terus ternyata malam tadi Lailatul Qadar dia akan merasa ya gitu kan, nyesel kenapa cuman gitu doang gitu kan, coba kalau lebih dari itu. Nah, bisa begitu, lebih nyesel dan nyesek lagi gitu kan, yang tidak ngapa-ngapain. Ternyata ya nyesel gitu kan, kirain bukan malam ini. Gitu ya, seperti itu. Jadi sama-sama nyesel. Nah, karena di terjadinya bisa dirasakan itu setelah terjadi. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan yang namanya Lailatul Qadar itu ihtimal itu diperkirakan akan terjadinya itu di setiap malam dari bulan Ramadan, dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir ya, bisa dari sampai tanggal 30 konon katanya gitu kan, Lebaran kita akan sama ya dari yang kemarin duluan gitu kan, konon ya, tapi kita tetap ngikutin para ahlinya ya. Walakinal layali yal witri arjaha, lakinal layali tetapinya malam-malam ganjil arja itu lebih roja, lebih diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Nah, namun meskipun di 10 hari terakhir ya akan terjadinya bulan Lailatul Qadar ataupun ihtimal dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir di bulan Ramadan. Namun, nah dari semua malam itu ya, yang paling arja itu apa ya? Paling roja diharapkan gitu kan. Harapan kita dapat Lailatul Qadarnya itu adalah di malam-malam ganjil ya. Terus wa arja layal witri lailatul ahadi awil salis wal isyrin. Nah, dari sederetan tanggal ganjil gitu kan, berarti kan kalau misal dari 10 hari terakhir malam ganjil itu mulai dari tanggal 21, terus 23, 25, 27, 29 gitu kan, berarti ada 5 hari ya. Nah, dari 5 hari itu, dari tanggal-tanggal ganjil mana? Wa arja layal witri lailatul ahadi. Dan yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar dari malam-malam ganjil itu adalah di tanggal 1 atau tanggal 3 wal isyrina beserta 20. Berarti tanggal 21 atau tanggal 23. Jadi ada 2 malam yang mana itu sangat diharapkan gitu kan, kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Walahu ay i'tikaf amago syatoni. Dan bagi i'tikaf itu ada 2 syarat. Ahaduma aniyatu wa yanwi fil i'tikafi al-manzuri al-fardiyata awin nadro. Yang pertama adalah niat. Wayanwi dan berniat mu'takif. Mu'takif itu berarti orang yang beritikaf ya. Wayanwi dan berniat mu'takif fil itikafi dalam itikafnya al-manzuri yang dinazarkan al-fardiyata terhadap kepaduan awin nadro atau berniat nazar. Nah, maka dalam hal berniat, jika kita hanya
i'tikaf biasa, dalam artian ya udah ada di masjid i'tikaf aja. Nah, berarti itu kalau secara lafaz ya, secara lafaz berarti nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitu saya berniat an a'takifa melaksanakan i'tikaf fi hadzal masjid di masjid ini lillahi ta'ala karena Allah. Bisa begitu ya. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab ya untuk niat. Yang penting terbersit dalam hati gitu kan dengan bahasa yang dipahami. Bahasa apapun itu. Bahasa daerah. Misal Teh Yasmin pakai bahasa Sunda gitu kan. Nah, nggak pakai Arabnya juga nggak apa-apa. Jadi abdi niat itikaf di dalam hati ya, dibersihkan ya. Niat abdi misalnya ini ceritanya lagi sinetron nih. Saya lagi mengucapkan niat bukan mengucapkan ya, lagi membersihkan niat dalam hati, namun terdengar oleh pemirsa yang ada di sana, yang dimanapun berada ya. Nah, ceritanya nih dalam hati saya nih, saya berniat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, gitu ya. Atau abdi niat i'tikaf di masjid ini karena Allah. Mungkin bahasa yang lain ya silahkan, gitu kan, seperti itu. Nah, tidak harus berbahasa Arab untuk niat. Ingat ya, niat itu harus dengan bahasa yang dipahami. Jika belum paham dengan bahasa Arabnya, gitu kan, maka silahkan gunakanlah bahasa sehari-hari. Seperti itu. Ini penting. Terus, jika kualitas i'tikafnya mau berpahala wajib, tadi kan pahalanya sunat. Gitu kan? Kalau tadi nawaitu an a'takifa. Nah, maka niatkan dengan bernazar atau memang bernazar. Misal bernazar tuh begini. Kalau THR cair, saya mau i'tikaf 10 hari misalnya. Bisa jadi itu merupakan nazar ya. Setelah cair THR-nya berarti harus i'tikaf gitu kan, seperti itu. Nah, maka ketika seseorang dinazarkan untuk i'tikafnya, maka pahalanya atau aktivitas i'tikafnya itu menjadi hukumnya wajib. Nah, berarti dari segi pahala pun mendapatkan pahalanya pahala wajib, begitu. Nah, untuk niatnya berarti nawait nazartu an a'takifa fi hadzal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala, gitu. Nawaitu nazar tuh saya bernazar an a'takifa melaksanakan i'tikaf fi hadzal masjidi di masjid ini madumtu fihi selagi saya berada di dalamnya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, begitu. Itu adalah untuk niat dengan nazar, gitu kan. Nah, jadi sahabat kauni untuk supaya meningkatkan pahala gitu kan dalam beriktikaf, maka gunakanlah yang nazartu an a'takifa fi hadzal masjidi madumtu fihi. Namun harus diikat ya keterangannya gitu kan, itu dengan madumtu fihi selagi saya berada di masjid ini gitu kan, selagi saya berada di dalam masjid ini gitu, seperti itu. Jadi misalnya nih sahabat kau nih, misal ibu-ibu lagi tadarusan ya, atau sekedar sholat fardu gitu kan, mulai dari sholat rawatibnya, sholat fardu, rawatib, terus udah gitu kan, atau tambah zikir, udah diniatin tuh pas masuk masjid gitu kan, nazartu an a'takifa fi hadzal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala. Berarti itu sudah termasuk i'tikaf gitu kan. Karena nanti ada batasan i'tikaf itu segimana sih gitu kan. Untuk dikatakan beritikaf itu nanti dibahas. Wasani dan kedua, al-lubsu itu berdiam diri fil masjidi di dalam masjid. Wala yakfi al-lubsu qadru tumanina. Wala yakfi fil lubsi qadru tumanina. Wala yakfi dan tidak cukup fil lubsi dalam hal berdiam diri qadru tumaninati seukuran tumanina. Nah, jadi tidak dikatakan berdiam diri gitu kan di dalam masjid kalau hanya sekedar diam itu seukuran tumaninah.
Sahabat kauni ada yang tahu seukuran tumanina itu seperti apa? Boleh di ruang chat. Saya tunggu jawabannya. Boleh, ada yang tahu qadru tumaninah, ukuran tumaninah itu apa? Boleh di ruang chat, atau ada yang raise hand, boleh dibuka, gitu ya. Jadi supaya kita tahu gitu kan, kita paham seberapa lamakah gitu kita dikatakan beritikaf itu, gitu kan. Gitu. Ada yang raise hand? Saya nggak lihat nih. Saya lihat. Mungkin Mbak Yasmin. Belum Tenang. ada. Itu arti, ini mah ukuran. Ya, qadru tumaninah yang dimaksud dari pertanyaan adalah ukuran tumaninah itu apa gitu kan? Atau segimana sih gitu. Ukuran tumaninah, berarti ukuran waktu ya. Ukuran waktu dikatakan tumaninah, sholat tuh harus tumaninah gitu. Ih, kamu mah sholatnya burung gusuh meninte tumaninah. Bisa gitu Teh Yasmin, nah, ya gitu kan. Atau tumaninah sholat teh. Nah, emang apa sih tumaninah tuh? Yang menikaidah sampai bacaan sempurna tidak harus lama. Nah, tidak harus lama. Jadi bacaan apa nih? Ya kan? Dikit lagi, ukurannya membaca subhanallah. Nah, ini ada Randy NH. Ya. Nah, ini betul ya apa yang dikatakan oleh Bang Randy. Bahwa untuk qadru tumaninah, seukuran tumaninah adalah dengan mengatakan subhanallah. Subhanallah di sini dibaca dengan bacaan tartil. Nah, seperti yang Mbak Nia ya, yang memiliki kaidah bacaan sempurna tidak harus lama. Nah, Bunda Ren, oh Bunda Rendi, mohon maaf Bunda Rendi ya, karena teman saya dua-duanya Rendi nama Ikhwan, termasuk temannya Teh Yasmin, Rendi pun itu namanya Ikhwan. Mohon maaf Bunda Rendi ya, mohon maaf. Nah, ukuran subhanallah dengan bacaan memang tenang gitu kan, tidak subhanallah, nah nggak begitu ya, berarti subhanallah. Nah itu ukuran segitu ya, berarti kan kalau subhanallah seberapa detik, coba saya mengatakan mana ada detikan nggak ya di sini. Subhanallah ya, mending sedetik kali 2 detik kali ya gitu kan, 2 detik dah gitu kan, subhanallah seukuran segitu gitu kan. Nah, jika kita berdiam dirinya hanya seukuran dengan tumaninah, maka tidak dikatakanlah itikaf, tidak cukup untuk dikatakan itikaf. Berarti lebih dari itu. Misal kalau ukuran berarti 2 kali subhanallah gitu kan, atau ya sesuai dengan bacaan ketika sujudah 3 kali kan gitu. Berarti kalau masih seukuran subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, seukuran gitu itu sudah dikatakan itikaf gitu kan. Jadi kalau misalnya nih kita berbicara tentang hukum fikih ya, berbicaranya di ranah fikih. Jadi kalau misalnya kita, misalnya nih saya ke masjid, terus di masjid diem, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, niat dulu, maaf tadi ya. Masuk masjid, terus saya berniat di dalam hati, nadartu an ataqifa fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Keluar lagi gitu kan. Udah, berarti itu udah cukup dikatakan itikaf. Begitu ya. Ini jika ranahnya ukuran standar minimum. Standar minimum dikatakan itikaf. Nah, seperti itu ya. Jadi standar minimum itikaf tuh ya di lebih sedikit dari qadru tumaninah ya. Begitu. Terus ba'aziyatu alaihi, itu harus aziyatu nambah alaihi dari qadru tumaninah. Jadi seukuran harus tambah dari seukuran tumaninah ya. Bihaitsu sama dzalika al-wusu' uqufan, bihaitsu sama sekira-kiranya dikatakan seseorang dzalika dengan itikaf itu al-wusu' itu berdiam diri uqufan berdasarkan uquf itu sebetulnya seperti biasa gitu kan. Jadi kalau kita disebutkan diem itu gimana sih? Misalnya nih kita udah yang punya anak, kamu tuh diem apa sih? Misal begitu ya. Nah, seukuran diem tuh gimana kan gitu? Ya udah diem. Nah, kan udah diem. Misal saya tiba-tiba gini.
kalau Ustaz diam sih? Nah, berarti itu seukuran dikatakan diam, berarti itu sudah dikatakan alubsu, gitu kan. Ya, dikatakan diam. Jadi enggak hanya sekedar lewat gitu kan, begitu ya. Misal kucuk-kucuk ke masjid, habis itu balik lagi. Orang mengatakan, lah kok balik lagi sih? Nah, berarti dia tidak diem gitu, gitu ya. Nah, jadi untuk ukuran minimum dikatakan itikaf itu adalah seukuran bertambahnya dari qadhatul maninah untuk berdiam dirinya itu. Gitu. Ya. Terus wasyartul mu'takif dan syaratnya mu'takif itu orang yang melakukan itikaf, islamun yang pertama Islam pastinya, wa aklun dan yang keduanya itu berakal, wa niqaun dan yang ketiganya itu adalah suci an haidin dari darah haid, au nifasin au tadanifas wa janabatin dan juga dari junub. Berarti ada berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 ya. Berarti ada 6. Yang pertama adalah Islam pastinya. Terus aklun berakal sehat gitu kan. Berarti ODGJ jangan. Terus ketiganya wanifaun itu suci. Suci dari pertama dari haid. Berarti untuk wanita pastikan tidak dalam kondisi haid ya. Au nifasin atau dari nifas, wajah nambatin dan dari junub. Nah, junub ini untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam kondisi junub ya jangan itikaf lah gitu kan. Karena kan jangankan untuk itikaf ya, sekedar untuk lewat aja ada aturannya gitu kan. Untuk yang haid, nifas gitu kan, dan juga yang jinabat itu pun haram untuk berdiam diri di masjid tanpa berniat untuk itikaf. Falayasiul itikafu kafirin wa majnun. Falayasiul maka tidak sah apa itikafu kafirin, itikafnya seorang kafir, wa majnunin dan itikafnya seorang yang majnun, yang gila gitu kan. Gila di sini nanti seukurannya karena hilang akal. Hilang akal tuh misal dalam kondisi seseorang edan eling. Nah, edan eling itu apa ya? Teh Yasmin, apa tuh edan eling? Apa tuh edan eling bahasa Indonesianya? Jadi gilanya itu kambuh-kambuhan, kambuh nanti sembuh gitu kan, di kambuh-kambuhan ya sebenarnya. Jadi ada seseorang kondisi di mana dia kondisi tertentu gila, tapi di kondisi lain dia pun sembuh. Nah, maka ketika dalam kondisi dia gila, berarti itu itikafnya tidak sah. Tapi ketika habis itu dia sembuh, berarti itikafnya sah, gitu kan. Jadi bukan gila yang gila gitu kan. Nah, apalagi kalau gila terus gitu kan, gitu. Itu gak sah. Tapi kalau yang kambuh-kambuhan gitu, nah selagi kambuh maka dia tidak sah itikafnya. Wah, haid dan nifas dan orang yang haid ya, wa nufasa dan wanita yang nifas, wa junubin dan yang junub. Lawir tada dan jika dia murtad, siapa al mutakifu si mutakif, au sakaro atau dia sakalor tuh tadi ya, lagi kambuh gilanya. Batala maka batal apa itikafuhu, itikafnya itu yang murtad, yang lagi kambuh majnunnya kan gitu, maka langsung batal ya. Jadi kalau misalnya seseorang lagi di masjid, biasalah kalau di masjid selain habis tadarus apa ada istirahatnya, lagi istirahat dia iseng-iseng apa gitu kan, sehingga dia menyebabkan dia tuh murtad. Nah, maka secara otomatis batal itikafnya. Mohon maaf diganggu sebentar ya, karena ada tamu santri mau pamit pulang. Ya baik Ustaz, silakan. Untuk para sobat kauni, apabila ada pertanyaan, boleh silakan dikirimkan melalui kolom komentar dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Lalu apabila ingin nanti interaksi langsung dengan Ustadz Amjad, dipersilakan untuk langsung raise hand. Dan ini Yasmin mau reminder nih kepada para sobat kauni,
mumpung lagi di waktu yang insya Allah berkah ya, yuk kita berkontribusi bersama Askar Kauni dengan hanya mulai dari 5.000, dipersilakan untuk para sobat Kauni memberikan harta terbaiknya melalui nomor rekening yang tertera di dalam running text nih di frame ya, atau boleh banget untuk scan QRIS yang tertera juga pada layar. Jadi para sobat Kauni, insya Allah nih kita maksimalkan yuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Yang salah satunya yaitu dengan beramal kebaikan, bersedekah. Dan Yasmin juga mau memberitahu kepada para sobat Kauni ya, nanti insya Allah di siang hari kita akan dibersamai oleh Ustadz Zaki Mirza. Baik, sepertinya Ustadz Amir sudah kembali. Silakan Ustadz. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih Teh Yasmin ya. Tadi ada santri pamitan. Wah, sedih nih ya ditinggalin santri. Hari ini santri pada pulang kampung. Ya, kita tadi sampai ke mana? Sampai ke murtad ya. Jadi kan seseorang misal lagi iseng ngobrol gitu kan. Ternyata enggak, obrolannya itu menyerempet ke hal-hal yang memurtadkan. Itu berarti secara otomatis murtad gitu kan ya. Mungkin di kesempatan lain kita obrolkan apa saja sih gitu kan, hal-hal yang membuat seorang itu murtad gitu kan. Bisa murtad ucapan, bisa murtad perbuatan, juga murtad hati. Berarti ada 3 kategori murtad ya, begitu. Nah, atau sakaro, atau dia itu sakalor. Sakalor itu berarti tadi orang yang dimana kambuh-kambuhan, masnu gila sembuh gitu kan. Nah, berarti ketika dia dalam kondisi gila gitu kan, meskipun hanya ya 5 menit gitu kan misal gitu, berarti ya batal untuk itikafnya. Maka kalau batal berarti berniat aja lagi gitu kan. Misal kalau 5 menit kan mungkin bisa ditunggulah di masjid juga kan gitu. Kalau lebih dari itu ya harap dibawa keluar gitu, seperti itu ya, khawatir mengganggu bisa gitu. Nah, jadi ketika dia kambuh kegilaannya gitu kan, maka batal lah itikafnya. Wala yakhruju al-mutaqifu min al-i'tikaf al-mandhuri illa li hajatil insan. Wala yakhruju al-mutaqifu, wala yakhruju, dan tidak boleh keluar dari masjid. Al-mutaqifu, siapa al-mutaqifu? Orang yang sedang itikaf, mina itikafi, dari itikafnya, al-mandhuri, yang dinadarkan. Nah, yang dinadarkan tadi berarti yang niatnya nazar tu an atakifah, kan? Nah, berarti kalau dinadarkan berarti kan hukumnya menjadi wajib. Nah, maka untuk melaksanakan itikaf wajib ini, janganlah dia si mutakif ini harus berhati-hati, jangan sampai seenaknya dia keluar masuk masjid, gitu kan? Ada aturannya nih. Aturannya ilali hajatil insan, kecuali untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya insani, kebutuhan seorang manusia. Min baulin, darinya baul berarti buang air kecil, wal goitin, dan goit buang air besar. Wa ma fi manahuma, dan perkara yang semakna dengan baul wal goit, apapun itu, untuk membuang sesuatu, misal mungkin buang angin gitu kan, sederhana itu ya kan. Kalau di kita nggak umum, kalau di tempat umum gitu kan buang angin sembarangan brut misal begitu kan, malu gitu kan, atau bakal digimanain gitu kan. Mungkin di tempat lain mah hal yang wajar ketika seorang kentut kan gitu kan, ya sesuai dengan sunnah Nabi ya. Kalau kita mendengar kentut ya jangan diributin gitu kan, seperti itu. Jadi buang angin keluar aja dulu kan, kita seperti itu, menjauh. Atau kagusli janabatin, atau seperti mandi jenabah, berarti mandi junub ya. Misal lagi itikaf gitu kan, misal saya seorang kalau perempuan nggak tahu sesering apakah ihtilam gitu, mimpi basah kan gitu kan. Misal laki-laki kan kemungkinan mimpi basahnya itu sering ya gitu. Nah, maka ketika saya nih lagi itikaf gitu kan, tiba-tiba mimpi basah kan gitu, berarti segera bangun gitu kan, keluar dari masjid gitu kan, terus mandi
mandi junub kan itu, terus habis itu balik lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi keluarnya hanya untuk menunaikan kewajiban yaitu mandi wajib gitu. Udrin atau karena udur min haidin dari adanya haid atau nifasin atau dari adanya nifas. Nah, jadi untuk haid dan nifas ini termasuk udur ya, udur syar'i. Nah, kan misal gitu ya. Jadi maka fatakhruju amar'atu minal masjid li ajliha. Fatakhruju maka keluarlah siapa amar'atu seorang perempuan minal masjid dari masjid li ajliha karena disebabkan haid atau nifas. Udrin atau karena adanya udur min marobin dari sakit la yumkinu al muqamu ma'ahu fil masjid, la yumkinu yang tidak memungkinkan apa al muqamu berdiam diri ma'ahu besertanya adanya udrin minal marad besertanya rasa sakit fil masjid di masjid. Contohnya bi'ankana seperti terbukti si marid ini, si orang yang sakit ya taju itu membutuhkan farshin karena adanya farsin wa khodimin dan dengan adanya khodim itu pembantu yang membantu, maaf bukan pembantu ya, yang membantu atau bibin dan adanya tobib dokter. Nah, atau tadi kan udur syar'i itu haid dan nifas, atau udur syar'i itu adalah adanya sakit yang mana seseorang tidak memungkinkan untuk melaksanakan itikaf dengan adanya sakit tersebut. Nah, contohnya gambaran sakit apa sih gitu kan yang dikatakan boleh keluar masjid dan itu menjadi udzur, yaitu bila mana si orang yang sakit ini membutuhkan terhadap adanya obat gitu kan, mana obat tuh misal yang ya kan misal obatnya kalau obat sederhana bisa dibawa ke masjid ya bawa kan, tapi kalau obatnya yang memang misal satu tindakan apa gitu kan yang memang harus ada di tempatnya atau dilakukan oleh seseorang gitu kan, berarti itu butuh khodim itu membantu gitu, jadi dia tidak bisa sendiri gitu kan, harus didampingin selalu kan gitu kan. Nah jadi ketika yang mendampinginya gitu kan, beda keimanan gitu kan, yang sakit pengen kekeh gitu kan beritikaf, terus yang dampingin sehat tapi gitu kan, nah berarti itu beda. Nah tapi si yang sakit ini juga nggak bisa maksain kan gitu kan, begitu, karena ya udahlah pulang aja, terus gimana kalau ditinggal, nah, memaksakan nggak apa-apa, nah, padahal juga khawatir terhadap dirinya sendiri, maka itu juga diharapkan tidak sampai segitu kan, khawatir kan malah mengganggu kenyamanan masjid. Waktu tobibin dan perlunya tobib itu berarti harus ada pendamping dari dokter, salah satu kondisi apakah penyakit atau keadaan bagaimana yang mana harus selalu di bawah pengontrolan seorang dokter gitu kan. Nah berarti kalau kondisi seperti itu ya udah gitu kan, itu adalah adanya udzur yang mana udahlah itikafnya di tempatnya gitu kan, jadi tidak di dalam masjid. Au yakhafu talwisal masjid, au yakhafu atau dia merasa khawatir talwisal masjid untuk mengotori masjid. Kaishalin wa idrasi baulin. Kaishalin satu apa ya? Beser ya, kalau nggak salah, wa idrasi baul dan apa ya? Gampang keluar tuh cipirit. Apa ya? Kan kalau beser gampang keluar air seni, kalau gampang keluar feses apa ya namanya, beser sama apa, teh Yasmin boleh dibantu, orang yang gampang keluar apa ya nama istilahnya, beser kan gampang kencing ya, kalau gampang keluar apa nah itulah ya. Nah itu misalnya khawatir nih, kalau sekarang kan bisa pakai pampers kali ya, gitu kan, juga pakai pampers aja berarti kalau sekarang. Ini mah kalau gambaran nggak ada pampers lah ya, kan gitu kan. Ya sekarang pampers tuh nggak bayi, nggak lansia, kan gitu ya, pakai pampers aja. Ya kalau memang khawatir akan mengotori masjid karena besernya itu, khawatirnya lagi diem nggak berasa tiba-tiba basah gitu kan. Nah itu
berarti ya jangan gitu kan. Tapi kalau bisa dijaga gitu kan, meskipun tadi kan ada rukhsah ya, misal sholatnya seorang yang gampang lagi beser gitu kan, maksudnya orang yang gampang atau tidak berasa ketika keluarnya kencing, itu ada hukum tersendiri gitu kan. Enggak maksudnya boleh dalam kondisi misal sholat ya, kalau sholat tadarus gitu kan, zikir sholat aja yang wajib gitu kan, ibarat kata begitu ya. Dan juga menjadi syarat sah untuk sholat adalah wudhu. Nah, otomatis kan kalau keluar keluar air seni berarti kan batal gitu kan wudhunya. Tapi kalau orang yang beser nanti ada hukum tertentu, jadi ada rukhsah, diperbolehkan gitu kan. Nah, jadi pakai pempes gitu kan, bisa gitu kan. Nah, ini berarti hukum harus dibahas lebih panjang lagi nih. Ini mah gambaran kalau seseorang merasa khawatir dengan adanya dia di masjid terus khawatir mengotori masjid, ya udah berarti jangan gitu kan begitu. Wa kharaja bil qaulil musannif la yumkinu al mardu al khafif. Nah, keluarlah dari kaidah atau dari keterangan tadi Ki Musannif atau pengarang kitab dengan kata la yumkinu yang tidak memungkinkan seseorang yang sakit untuk beritikaf jika dia makan sakit, yaitu al mardu khafif. Nah, keluar maksudnya adalah jika memang sakitnya enteng gitu kan, kahuma khafifah seperti demam yang ringan gitu kan, fala yajuzu al khuruju minal masjid bisa babiha. Fala yajuzu maka tidak boleh apa khuruju keluar minal masjid dari masjid bisa babiha karena sebabnya marad khafifah gitu kan, atau huma khafifah ya gitu. Jadi kalau hanya sakitnya ringan-ringan aja gitu kan, orang lain pun tidak akan merasa terganggu dengan sakitnya kita misal gitu kan, ya udah silakan untuk beritikaf gitu kan. Nah, jadi itikaf pun bukan urusan kita sendiri, tapi harus mempertimbangkan keadaan lingkungan yaitu masjid dan juga yang lain gitu kan. Kalau mengganggu, misal kalau sekarang kan demam kan gitu, wah awal tuh demam, batuk, gitu kan, wah batuk langsung pakai masker dan lain menjauh kan gitu kan. Jika saat ini ya udahlah, jika terdeteksi demam gitu kan, terus untuk saat ini ya karena memang situasi dan kondisinya seperti ini gitu kan. Nah, jika di satu masjid menerapkan protokol, masih memperketat dan menerapkan dengan ketat protokol kesehatan, selalu diukur suhunya dan lain-lain kan gitu ya, udah ikutin aja gitu ya. Karena harus kita beritikaf bukan soal diri kita, soal lingkungan dan juga orang yang ada di lingkungan tempat dan orang yang ada lingkungan tersebut itu harus juga kita pertimbangkan begitu. Nah, dalam hal beritikaf. Wayabtulu al itikafu bil wati, wayabtulu dan batal apa itikafu beritikaf bil wati dengan adanya wati. Ya, ini udah dibahas ya, wati itu apa? Mukhtaron dengan kondisi mukhtar, ikhtiar gitu, dalam masa ikhtiari, dalam kondisi dia ada satu kebebasan untuk memilih gitu kan, jadi bukan dipaksa intinya gitu ya. Nah, maka jika seseorang melakukan wati dengan adanya ikhtiari gitu kan, bisa memilih melakukan atau tidak dengan tanpa adanya bahaya, tanpa adanya ancaman dari pihak lain gitu kan. Nah, maka ketika dia melakukan wati berarti batal. Zakiron bil itikafi, dan dia sadar ingat gitu kan bahwa dia itu lagi itikaf gitu kan. Aliman, dan dia juga tahu gitu kan bitahrimi, haramnya melakukan wati ketika itikaf. Nah, gitu kan berarti itu batal gitu kan. Jadi pertama wati yang membatalkan adalah pertama dalam kondisi ikhtiari, bukan dalam kondisi terancam gitu kan. Terus dia juga ingat lagi itikaf gitu kan, berarti dengan adanya niat gitu kan, ketika niat berarti dia ingat bahwa itu lagi itikaf gitu kan. Aliman bitarimi, dan juga dia ngerti, paham bahwa di antara hal yang membatalkan itikaf adalah adanya wati. Nah, berarti dia batal langsung ya itikafnya itu. Terus wa mubasyaratul mu'takif bi syahwatin, dan adapun bahwasanya mubasyarah mu'takif, satu apa kemarin, bersentuhannya kulit bi syahwatin dengan adanya syahwat, fatubtilu maka batal
maka membatalkan ya mubasyarah itikafahu terhadap itikafnya man in anzala jika sampai inzal wa ila, dan jika tidak inzal fala maka tidaklah batal. Nah, kalau mubasyarah itu berarti persentuhannya kulit gitu kan. Misalnya suami istri di satu daerah, di satu masjid, maaf, saya masih di Bandung itu suka ada tuh yang bikin tenda-tenda gitu kan di halaman masjid gitu kan. Nah, terus satu keluarga di situ kan gitu kan. Gitu ya. Jadi kayak lagi apa namanya camping gitu kan. Hanya di dalam masjid campingnya gitu kan. Nah, di situ bercampurnya suami istri, misal bercampur dalam artian ya sering ketemunya gitu kan suami istri gitu kan di situ. Nah, terus misal pegangan tangan atau apa kan gitu kan. Bisyahwatin. Nah, adanya sentuhan itu mengundang syahwat. Nah, jika sentuhan yang mengundang syahwat batal jika sampai inzal, jika dia sampai keluar mani gitu kan. Namun jika dia mubasyarah tapi tidak mubasyarah bisawatin dan tidak sampai inzal maka tidaklah batal. Nah, jadi yang membatalkannya adalah inzalnya gitu kan. Inzal itu keluar mani ya. Jadi entah gimana terjadi mubasyarah gitu kan sampailah inzal gitu kan. Nah, itu berarti batal. Jika tidak ya tidak batal kan. Tapi ya jangan juga gitu kan. Kita itikaf gitu kan, terus mubasyarah gitu kan. Sampai inzal ya lucu aja kan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kitanya nggak paham apa yang dia lakukan di masjid gitu kan dengan itikafnya jika harus mubasyarah walaupun ya kan kita halal suami istri ya nggak gitu juga gitu ya, jangan di masjid lah gitu kan, kalau mau ya udah pulang aja dulu kan gitu seperti ya, selesaikan di rumah misal begitu ya. Nah, jadi nggak ada ceritanya misal di masjid suami istri gitu kan bersebelahan atau apa kayak gitu kan yang mengundang seseorang akan mengatakan nih nggak layak gitu kan, maksudnya di masjid kok gitu kan, meskipun suami istri ya nggak begitu gitu kan misalnya gitu kan, apalagi yang masih jomblo malah baper gitu kan. Nah, nggak ada urusan dengan bapernya yang jomblo ya Teh Yasmin ya, nggak ada urusan, tapi hal itu janganlah dilakukan gitu kan seperti itu ya, yang mana mengundang syahwat gitu kan seperti itu. Kitabul haji, nah berarti udah selesai itu ya untuk bab itikafnya ternyata ya. Jadi hal-hal yang membatalkan itikaf itu adalah diantaranya wati yang sebetulnya. Jadi tadi yang head tiba-tiba head, maksudnya yang lagi itikaf terus head berarti segera keluar. Yang lagi itikaf tiba-tiba nipas berarti lahirannya di masjid ya. Gitu kan. Bisa saja kali ya kliniknya di masjid, klinik bersalin ya kan gitu, berarti ini ceritanya gimana, berarti lahiran di masjid lah ya. Berarti kan kalau lahiran lagi lagi pembukaan terus keluar cairan atau keluar darah selagi si janinnya belum keluar kan nggak dikatakan head, nggak dikatakan nipas, maaf. Nah, nipas itu kan setelah keluarnya si janin gitu kan, keluarnya bayi dikatakan nipas kan gitu. Jadi kalau dikatakan nipas lagi di masjid berarti yang lahiran di masjid. Ya, gimana mungkin ada lah ya, mungkin ada kan gitu kan kejadiannya seperti itu ya. Nah, maka segeralah keluar kan. Dan juga hal yang ini adalah dengan adanya wati. Jadi harap untuk dijaga hal-hal yang memang yang berhubungan dengan syahwat. Terus gimana kalau syahwat tapi tidak mubasyarah gitu kan? Mubasyarah sih enggak gitu kan. Maksudnya bersentuhan kulit sih enggak gitu kan, tapi syahwatnya muncul mungkin ditatap gitu kan, ditutup gitu kan, terus sampai izal ya tetap aja batal ya dengan izalnya itu kan gitu kan seperti itu ya. Jadi dijagalah syahwatnya, dan juga kan untuk apalagi untuk akhwat ada perselisihan, bukan perselisihan sih, ada pilihan bahasanya ya, ada pilihan untuk melaksanakan itikaf. Harapannya sih gitu kan, langkah lebih baiknya tidak bercampur dengan yang masjidnya laki-laki gitu kan. Maksudnya yang banyaknya laki-laki kayak gitu kan. Langkah lebih baiknya ya misalkan masjid
Itikaf itu paling sederhananya itu di Masjid Jami. Masjid Jami itu adalah masjid yang dipakai untuk sholat berjamaah. Sholat yang dipakai untuk Jumatan, itu Masjid Jami. Itu keutamaannya. Minimal dapat keutamaan beritikaf adalah di Masjid Jami, masjid yang dipakai untuk Jumatan. Nah, bisa saja misal di satu masjid yang memang tidak dipakai untuk Jumatan, ya udah dikuasai oleh kaum Hawa kan gitu. Di situ kan gitu kan. Ataupun ya udah di musola itu boleh, terus di musola rumahnya gitu kan. Biasa ya di rumah suka ada satu ruangan yang memang diperuntukkan ruangan itu untuk musola. Berarti ya udah di situ aja kan kita seperti itu ya. Karena banyak fitnahnya ya, jangan sampai tebar pesona gitu kan, misal dengan apalah gitu, tebar pesona ahwat tahu yang apapun itu bentuknya, tapi niatnya ada satu percikan dalam hatinya untuk tebar pesona kan gitu kan, itu lebih baiknya tidak, maksudnya tidak beritikaf gitu kan, seperti itu, daripada malah mengganggu kekhusyuan ya seorang laki-laki. Begitu kira-kira untuk hal beriktikaf ya. Silakan jika ada hal yang perlu dijelaskan lebih rinci, dipersilahkan. Saya kembalikan lagi kepada Teh Yasmin. Baik Ustadz, terima kasih atas pemaparan materinya. Ini sangat memberi pencerahan ya bagi kita yang ingin itikaf nih, memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Ustadz, di kolom komentar sudah ada yang bertanya nih dari Bunda Nia Kurniasi, apabila untuk wanita yang berhalangan Ustadz, bagaimana sih caranya untuk menggapai Lailatul Qadar? Gimana ya? Sudah tahu lah jawabannya. Tetap melaksanakan amaliyah solihah gitu kan, amal-amalan yang baik gitu kan, apapun itu ya gitu. Jika memang berpahaman bahwa baca Quran haram, ya gantilah dengan yang lain, bisa berzikir, bisa dengan sholawat. Jika memiliki hafalan, berarti bacalah hafalan dengan niat murojaah, bukan niat tadarus ya kan, seperti itu ya. Nah, berarti tetap dari segi amaliyahnya, atau membantu yang beritikaf itu juga sama nanti pahamnya seperti yang dia itikaf. Misal membantu tuh ya suami dong yang gitu kan, itikaf gitu kan, supaya kasih dorongan kan gitu kan. Nah itu dengan ngasih dorongan itu, motivasi itu kan gitu kan kepada yayangnya, nah, itu juga menjadi amal kebaikan gitu kan, atau mengizinkan kepada siapapun yang suami, anak dan lain untuk melakukan amaliyah yang biasa dilakukan di luar, misal kayak itikaf gitu kan dan lain-lainnya gitu kan, ngaji dan lain, itu juga menjadi amaliyah. Jadi di ahwat, di kaum ibu-ibu, kaum perempuan, untuk memberikan dukungan itu pun satu tercatat sebagai amaliyah gitu kan, kebaikan, dan kebaikan itu dia mendapatkan bagian pahala dari perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang dia semangati gitu. Masih bisa banyak jalan ya. Kalau kemarin kan ada pertanyaan, boleh nggak misal minum obat gitu kan untuk supaya tidak haid gitu kan, seperti itu. Nah itu kan lebih baik jangan gitu kan, dari para ahlinya juga ya sekedar itu mah jangan dah gitu kan, seperti itu. Nah gunakan bisa dengan cara lain gitu kan, mendapatkan keutamaan itu qadar begitu. Teh Yasmin. Iya baik Ustadz. Kita beralih ke pertanyaan dari Bu Nisa dari Makassar. Apakah itikaf itu harus dilakukan di dalam masjid? Apakah bisa juga dilakukan di dalam rumah? Ya, tadi udah dibahas sedikit ya untuk ahwat. Nah, jadi kalau untuk ikhwan, pasti keutamaannya itu di masjid jami gitu kan, minimalnya ya.
Kalau lebih utamanya ya ongkosin ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya, itu lebih utama lagi kan gitu. Nah, untuk laki-laki itu minimalnya ada di masjid jami yang biasa dia melakukan sholat Jumat di mana gitu kan, masjid jami sekitar tempat tinggalnya. Nah, untuk perempuan nanti ada pilihan gitu kan, di musola rumahnya tadi di satu ruangan yang ada di rumahnya, dan ruangan itu diperuntukkan memang untuk musola, ya udah di situ gitu. Tapi musola ya bukan berarti tiba-tiba di setting nih, ini udah Ramadan, ada satu ruangan mungkin asalnya gudang di setting jadi musola kan gitu. Bisa aja sih seperti itu, tapi setelah Ramadan berfungsi bukan musola lagi, berarti jangan, tidak sampai segitunya kan. Jadi memang itu dari awal dibentuknya ruangan itu kan, itu memang untuk musola, itu boleh di situ untuk ahwat ya, untuk ahwat. Nah, ini hukumnya rinci itu untuk akhwat gitu. Kalau untuk laki-laki gimana ya? Ya udahlah, masjid aja atau masjid biasa gitu. Masjid yang tidak dipakai untuk Jumatan juga dipersilahkan. Nah, seperti itu. Musola gitu ya. Silahkan. Begitu. Oke, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Bunda Azni di Jakarta. Apakah ada contoh kisah dari Nabi atau sahabat Nabi, ceritanya suami itikaf di masjid bawa istri serta anak usia bawah 5 tahun? Aduh, ini mah dilema ya. Saya juga sebagai DKM gitu ya, yang bawa anak gitu kan. Di lain sisi kita harus menjaga akhlak terhadap anak, jangan sampai anak itu kalau dibawa ke masjid itu bahagia banget gitu kan, lari sana lari sini, itu kan bentuk kebahagiaannya kan gitu. Jadi kalau jangan di sini, nah khawatir tuh nanti tertanam itu, saya jangan ke masjid, nah, seperti itu ya. Nah, jadi dilema nih kan gitu. Nah, ini kembali lagi ke orang tuanya masing-masing ya. Jadi kalau ya maksudnya apakah itikaf dengan bawa anak gitu kan, apalagi anaknya perempuan gitu kan, mau mengajarkan ke masjid kan salah juga gitu kan, nggak terlalu dibenarkan kan gitu. Misal anaknya laki-laki dah untuk mengajarkan, belum saatnya juga kan gitu kan untuk mengajarkan anak ke masjid kalau di usia 5 tahun ke bawah kan gitu. Jadi mengkondisikan, dan juga ketika misalnya saya punya anak untuk saat ini 4 gitu kan, terus ada yang 6 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga 2 tahun setengah gitu kan, yang 1 tahun setengah kan gitu. Jika dibawa misalnya yang 6 tahun aja kan gitu, kayaknya masih kesana kemari jadi tidak malah mengganggu, jangankan orang lain gitu kan, ya saya pun kan gitu lagi tadarus, nyari anak kemana gitu kan gitu ya gitu. Jadi tidak konsentrasi, walaupun sah sih untuk hal itu gitu kan, sah kalau dihitung dari pembahasannya kita bahas ya, sah-sah saja gitu kan. Seseorang dia bawa keluarganya kan gitu kan untuk beritikaf, sah-sah saja secara hukum kan gitu. Namun tadi selain fokus terhadap ibadah pribadi keluarga, juga kita harus mengkondisikan diri untuk lingkungan gitu kan ya, sampai ya kita mah nyaman gitu kan beritikaf gitu kan, walaupun anak rewel dan lain kan gitu kan, biasanya bisa kena mau rewel dan biarin aja dah, nangis juga kita tetap aja tadarus misalnya gitu, tetap aja dikit gitu. Yang lain mesti sih lagi belajar dikir terganggu, itu harus diperhitungkan, harus menjadi satu pertimbangan gitu kan untuk membawa brok gitu kan beserta keluarga gitu. Walaupun memang Nabi dengan istrinya Siti Aisyah pun itu kan masjidnya kan bersebelahan antara masjid dengan rumah kan gitu kan, seperti itu. Nah, jadi tetap beritikaf juga di situ. Jadi kalau bawa keluarga, ya Nabi pun bisa dikatakan bawa keluarga ya, walaupun gimana ya, karena kan rumahnya ya di situ bersebelahan kan gitu kan gitu ya. Nah jadinya ya termasuk bawa keluarga berarti kan gitu, tapi tidak
tidak dengan kondisi kayak tadi saya ceritakan ya, bahwa di salah satu masjid ada yang sampai mendirikan tenda gitu kan, di situ semua keluarga, perbekalan semua dibawa ke situ. Jadi terkesannya ini mau itikaf atau mau camping ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu juga menjaga lingkungan masjid. Begitu ya, dari siapa tadi, dari Ibu Azmi ya. Dari segi hukum sah-sah saja, namun harus diperhatikan apakah keluarga kita atau kita sendiri itu memberi kenyamanan atau tidak terhadap lingkungan masjid, begitu. Itu menjadi jadi apa namanya? Jadi pertimbangan untuk membawa keluarga, begitu. Apa nih, diare? Oh, diare. Kalau diare, penyakit diare ya tadi saya ya, oh ya, yang apa yang keluar terus, maksudnya penyakit. Kalau diare kan hanya diare, maksudnya istilah orang yang dia enggak cipirit terus, apa tuh cipirit kali ya, apa sih apa sih kalau kababayan, kalau Teh Yasmin mah kababayan gitu kan, Teh Yasmin ya. Tahu Teh Yasmin kababayan? Tapi saya kurang tahu Ustaz untuk istilah yang tadi yang dimaksud. Oh, nggak tahu ya. Ya. Pokoknya satu penyakit yang mana dia itu tanpa sadar bahwa dia itu keluar ya, seperti apa tadi, keluar air seni itu tadi apa saya bilang, beser ya. Nah, itu kan ada yang sadar bahwa aduh pengen kebelet, nah, ada yang tiba-tiba ya udah basah seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, itu. Ya, Ya, terima kasih untuk Ibu Sri Mulyani ya untuk diare. Kita beralih ke pertanyaan dari Bunda Citra. Adakah batas maksimal untuk keluar masjid dan adakah durasi maksimalnya ketika keluar masjid? Kalau untuk pertanyaan durasi maksimal tidak ada ya. Yang ada adalah durasi minimal ya. Jadi kalau misal mau 30 hari di masjid kan gitu ya, silahkan. Ya, tidak ada, selagi memang tidak, ya selagi misal ya misal nih saya DKM gitu kan, terus ya udah tiap hari di masjid, kegiatan di masjid, memang ngajar juga di masjid dan lain, ya udah silahkan. Tidak ada batas maksimal untuk di masjid, kecuali kalau umroh ya harus pulang berdasarkan visa. Nah, jadi tidak ada batas maksimal. Ustaz. Hah? Mungkin maksudnya keluar masjidnya, berapa jaraknya? Untuk keluar masjid, lain ada di masjidnya, maaf salah paham saya. Keluar masjidnya sesuai dengan lihajatil insan, kebutuhannya apa ya, sesuai dengan kebutuhan. Misal tadi untuk kebutuhannya untuk BAB ya selama BAB gitu kan, tapi bukan ditambah dengan nonton dulu drakor gitu kan di kamar mandinya. Satu episode, nggak begitu. Nah, segitunya ya. Mungkin ada kali ya kalau dilihat-lihat ini berita-berita gitu kan, misalnya itu. Nah, enggak begitu. Jadi seukuran lihajatil insan ya. Jadi keluar masjid itu adalah untuk menunaikan kebutuhan yang sifatnya insan. Ya, sebiasanya kan kalau misal BAB kan nggak bisa dikasih waktu kali ya. Meskipun ada tuh di salah satu masjid BAB 10 menit kan gitu. Aduh, gimana ya kan gitu. Maksimal 10 menit kayaknya terlalu ekstrim bagi saya kan gitu. Jadi sekebutuhan untuk memenuhi lihajatil insan gitu. Untuk keluarnya, apa kebutuhannya, setelah selesai kebutuhan itu langsung balik lagi. Nah, itu berarti tidak harus niat lagi, maksudnya begitu. Jadi kalau dikatakan tidak batal, berarti melanjutkan itikaf yang tadi gitu. Nah, kalau disebutkan batal, berarti yang tadi batal, terus ketika kita masuk masjid lagi, berarti niat yang baru lagi, begitu. Gitu sih kalau untuk ininya, untuk pada, kecuali kalau yang wajib ya, misal tadi dinadarkan, kan gitu, berarti nadar yang tadi batal gitu, berarti tidak terpenuhi gitu. Misal kayak tadi kalau THR turun, saya mau itikaf dah 10 hari misal begitu. Nah, terus di satu saat, satu harinya, kan tadi dia mengatakan 10 hari itu, ketika dia lagi itikaf, terus entah ada apa gitu kan, terus dia keluar gitu kan, bukan lihajatil insan, misal
ada telepon tiba-tiba kan gitu kan, terus dia keluar ngobrol lama kan gitu kan. Nah, berarti itu batal. Nah, berarti kalau batal nanti berkuranglah dari 10 hari itu. Berarti dia kalau ada waktu nih dari tanggal 21 sampai tanggal 30 kan 10 hari. Yang tanggal 21-nya batal, berarti 1 hari itu batal gitu. Nah, berarti nanti tinggal 9 hari. Nah, berarti yang 1 hari ini harus bayar kifarat gitu. Gitu kalau dinadarkan. Gitu. Jadi durasi waktu untuk keluar masjid yaitu seukuran menunaikan hajatil insan gitu. Mungkin kalau dari jaraknya Ustadz, ada batas maksimal tertentu kah untuk keluar masjidnya? Tidak ada lah. Pokoknya hajatil insan itu kebutuhan, misal Teh Yasmin itikafnya di Masjid Atin ya, Teh Yasmin ya. Iya, insya Allah Ustadz. Insya Allah Masjid Atin. Ya, kepada ibu bapak silahkan bisa mengikuti di Masjid Atin sekalian lomba ya, lomba surat Ar-Rahman ya. Nah, misal nih Mbak Teh Yasmin di Atin, terus Teh Yasmin ternyata harus bikin laporan sebelum mudik. Berarti kan harus ke kantor dulu tuh, lumayan jauh. Nah, ya udah sejauh itu untuk lihajatil insan gitu kan. Jadi patokannya lihajatil insan, kebutuhan kita untuk apa, kemana, dan bagaimana setelah selesai balik lagi gitu. Begitu. Oke, Ustadz. Masya Allah, ini sangat pencerahan ya. Dan ini ada sedikit tanggapan Ustadz dari Bunda Azni yang tadi mengenai kisah. Intinya mengkondisikan ya Ustadz. Lalu untuk berita sahabat yang beritikaf bersama keluarga belum ada ya. Barangkali ada keseruan dari cerita tersebut dan bisa diambil hikmahnya nih Ustadz. Belum, saya mungkin ada, tapi sayangnya yang belum menemukan kisah para sahabat melakukan itikaf bagaimananya belum gitu kan. Jadi mungkin belum tuh kalau dulu ya dipisah aja kali ya, kegiatan suami ya suami gitu, kegiatan istri-istrinya gitu kan. Jadi istri-istri para sahabat ya itikaf bersama istri Rasulullah gitu kan. Sahabat beritikaf dengan Rasulullah gitu. Jadi dalam satu masjid tidak ada interaksi dengan keluarga gitu. Mungkin begitu. Jadi nggak ada cerita di masjid ketemu gitu terus ngapain gitu kan, ngobrol kah, apakah buka bersama, makan bareng gitu kan. Tidak begitu kali gitu kan. Ya udah makan masing-masing aja gitu. Mungkin seperti itu gitu kan kondisinya ya, pengkondisiannya itu seperti itu. Kalau di kita kan lain gitu kan. Kita bareng keluarga gitu. Terus pas makan bareng-bareng gitu kan. Misal saya biasa untuk makan satu piring bareng-bareng gitu kan. Berlima gitu kan. Kan gitu. Ya udah di situ bareng gitu kan makan, nggak begitu maksudnya gitu. Tidak melakukan hal itu gitu. Ya. Jadi memang pengkondisian gitu, pengkondisian. Jadi kalau untuk Rasulullah dengan istrinya, ya istrinya di tempatnya, Rasulullah ya Rasulullah di tempatnya gitu kan. Dan ceritanya cerita masing-masing gitu. Tidak cerita ada sebuah kisah Nabi bertemu gitu lagi itikaf gitu kan, apakah ya sekedar ngobrol, sekedar nanyain kabar yang gimana nih itikafnya kan gitu. Mungkin nggak begitu. Seperti itu. Jadi saya belum menemukan gitu ya, menemukan. Tapi kalau untuk cerita keluarga beritikaf ya masing-masing gitu. Rasulullah dengan para sahabatnya, istri-istri Rasulullah dengan istri-istri para sahabatnya, begitu. Gitu. Jadi ceritanya sih begitu, gitu aja. Saya tidak menemukan yang dimaksud khawatir itu adalah ketika tadi bawa anak gitu kan, terus dia berinteraksi apakah hanya sekedar ngobrol apa gitu kan, saya belum menemukannya begitu. Kok saya menghilang gimana nih ya. Jadi kalau intinya adalah pengkondisian ya, pastikan keberadaan kita dan keluarga kita tidak sampai mengundang syahwat gitu kan, atau mengundang baper para jomblo lillah gitu kan, malah jadi yang kemana-mana kan gitu. Seandainya saya sudah punya keluarga, jadi ngelamun ya. Jadilah doanya
yang nggak begitu gitu kan, nggak begitu. Jadi tidak mengundang untuk syahwat, nah seperti itu ya, begitu. Dari pengkondisian ya di Ibu siapa Bu Azmi ya, jadi harus dikondisikan begitu jika bawa keluarga. Oke, baik Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kita sudah berada di penghujung acara ya Ustaz ya. Dan terima kasih banyak bagi para sobat kauni yang sudah bertanya. Semoga pertanyaannya terjawab dan menjadi menambah keyakinan nih kita untuk itikaf. Dan kepada Ustadz Amjad dipersilakan untuk closing statement-nya. Ya, para sahabat kauni seluruhnya dimanapun berada, yuk kita hidupkan malam-malam terutama di 10 hari terakhir ini, 10 terakhir di bulan Ramadan ini gitu kan, dengan cara apapun itu yang bisa langsung melakukan ibadah silakan untuk melakukan ibadah, yang belum atau yang berhalangan untuk melakukan ibadah, mari kita dukung ya siapapun itu untuk memberikan kenyamanan dalam beribadah. Semoga itu yang menjadikan aliran pahala gitu kan untuk kita untuk yang memberi dukungan. Misal tadi ibu yang lagi berhalangan atau siapapun seorang istri yang sedang berhalangan gitu kan, nah, maka dukunglah suami-suaminya, anak-anaknya gitu kan untuk melakukan ihyaul lail di masjid gitu kan dengan memfasilitasinya. Nah, misal dikasih apa, bagaimana, mungkin sahurnya dianterin. Nah, itulah jadi rentetan amal pahalanya. Semoga dengan menunjukkan sebuah dukungan itu teraliri dengan pahalanya. Seperti itu. Seperti pahala yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Begitu. Ya, Teh Yasmin, saya cukupkan, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Jika ada hal yang perlu dijelaskan atau ada yang belum paham, silahkan untuk bisa menghubungi saya kembali. Insya Allah saya akan membahasnya seperti itu. Mohon maaf dari segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik kepada Ustadz Amjad yang sudah memaparkan materinya ya kepada kita. Semoga kita bisa dapat memaksimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Dan Yasmin ingin menginformasikan bahwa nanti di zuhur ya, ini pelengkap banget ya materinya. Nanti di zuhur itu ada kajian dari Ustadz Zaki Mirza mengenai amal-amalan pembuka pintu langit. Dan kepada para sobat kauni dipersilakan juga untuk mengisi presensi yang sudah tersedia di dalam kolom komentar. Dan menginformasikan juga nih kepada yang kemarin di kajiannya Teh Karin kepada Bunda Rendi dan juga Bunda Nia ya, dipersilakan untuk mengirimkan alamat lengkapnya kepada admin di grup kajian Askara Kauni. Baik, untuk itu ada hadiahnya, Teh Yasmin. Iya, alhamdulillah ada Ustadz, insya Allah. Saya kira tadi sebutan aja, ternyata betul ya. Iya, betul ada hadiahnya Ustadz. Gimana tuh, saya juga mau dong ngasih hadiah. Masya Allah, boleh Ustadz nanti berkabar kepada Mbak Yeni. Oh gitu. Saya ada sekali lagi ya. Iya, ada Ustadz nanti di hari Kamis ya para sobat kauni, karena untuk memaksimalkan kita di bulan Ramadan ini ya Ustadz ya. Insya Allah nanti Ustadz Amjad. Iya, di pekan depan insya Allah Ustadz Amjad ada di hari Kamis. Oh, hari Kamis besok berarti kan, hari Kamis iya, besok. Betul. Iya. Ya, nanti berbagi-bagi hadiah ya. Wah, alhamdulillah nih, Masya Allah. Ada hadiah juga dari Ustadz Amjad, jadi jangan sampai terlewat ya nanti kajian Ustadz Amjad di hari Kamis pekan depan. Ya kan, materinya awal sampai akhir ujian nih. Masya Allah.
Langsung di-review nih Nes sama Ustadz Amjad ya. Apakah menyimak dari awal sampai akhir kajiannya? Baik Ustadz, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan oh ya tadi Bunda Nia nanya ya kirim alamat kemana? Di ke admin di grup kajian Askar Kauni ya Bunda ya. Ada nama Yasmin dan juga ada Mbak Yeni, boleh dikirimkan ke salah satunya. Baik, Yasmin tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.